Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, khususnya petani bawang yang saat ini di beberapa wilayah penghasil bawang ini tentu sedang atau sementara akan melakukan penanaman. Hama ulat gerayak yang menjadi momok menakutkan bagi teman-teman petani bawang biasanya menyerang pada musim kemarau ataupun di musim hujan. Kalau di musim hujan serangannya tidak terlalu keras, tetapi begitu di musim kemarau banyak teman-teman petani yang turun hasil produksinya, bahkan ada yang sampai gagal karena serangan ulat itu. Ulat ini umumnya dimulai dari telur. Setelah ulat ini menetas usia 2 sampai dengan 10 hari, untuk yang betinanya itu sudah siap untuk bereproduksi. Nah, rata-rata dalam satu kumpulan ulat itu ada sekitaran 80 telur dari ulat ini. Nah, itu begitu menetas, satu telurnya itu bisa sampai 500 sampai 600 ulat yang ditetaskan. Artinya apa? Ketika misalnya ada sekumpulan telur ulat yang biasanya di ujung daun bawang merah itu sesegera mungkin harus dibasmi atau dikendalikan. Kenapa? Karena begitu dia menetas, maka satu butir telur dari ulat tadi itu bisa sampai dengan 500-600 ekor. Ini ketika menyerang pada tanaman kita, satu ekor ulat itu bisa memakan satu rumpun. Artinya ketika dalam populasi ulat ini tidak terkendalikan secara maksimal, maka tentu akan merusak tanaman bawang merah kita. Begitu ulat itu menetas, maka dia akan melubangi batang bawang merah itu dan masuk ke dalam. Sehingga begitu kita mau kendalikan itu sudah sangat susah karena dia berada di dalam batang bawang merah tadi. Jadi pengendalian yang paling pas itu adalah saat masih berupa telur. Karena kalau sudah menetas si ulatnya ini dia akan melubangi bawang kita. Begitu dia lubangi, dia akan masuk ke dalam dan memakan dari dalam bawang merah itu, sehingga mengendalikannya itu sudah sangat susah. Nah, teman-teman, mengingat bahwa ulat ini bisa menurunkan produksi kita, tentu harus dilakukan pencegahan dari awal. Ketika misalnya bawang merah ini kekurangan unsur-unsur zeolit, maka sangat mudah bagi ulat ini untuk merusak atau memakan tanaman bawang merah kita. Ulat ini sangat menyukai bawang merah yang kehijauannya berlebih. Bawang merah yang kebanyakan pupuk urea atau kandungan nitrogen yang tinggi. Kenapa? Karena bawang merah yang kelebihan pupuk urea itu asam aminonya tinggi. Ketika asam aminonya tinggi, maka proteinnya juga tinggi. Nah, inilah yang paling disenangi oleh si ulat, si wereng, kupu-kupu putih. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dalam pencegahan ulat tersebut? Kami dalam beberapa presentasi dengan teman-teman petani bawang menganjurkan untuk menggunakan nanozeolit yang banyak, yang cukup untuk awal-awal sebelum serangan ulat ini terjadi.
Nanozeolit ini mengandung unsur-unsur silika yang tinggi, mengandung unsur-unsur aluminium, mengandung kalsium, mengandung kalium, magnesium. Ini unsur-unsur yang sangat dibutuhkan oleh batang bawang merah kita. Ketika bawang itu tercukupi unsur kaliumnya, kalsiumnya, silikanya, maka tentu bawang ini akan menjadi keras batangnya. Nah, kenapa? Kenapa batang bawang merah itu harus keras? Karena kalau tidak keras, maka sangat mudah bagi ulat ini untuk melubangi bawang merah kita ini sehingga ulatnya masuk ke dalam. Tetapi ketika batangnya ini keras, ini sangat susah untuk ditembus oleh larva atau ulat-ulat kecil ini, sehingga bawang merah kita akan tetap terjaga kekokohannya. Nah, teman-teman semuanya, penggunaan nanozeolit ini itu harusnya yang lebih bagusnya adalah sebelum tanam. Begitu juga pada saat melakukan pemupukan pertama, ini nanozeolit ini ditambahkan lagi. Karena kenapa? Karena kalau tercukupi tadi kandungan-kandungan kaliumnya, kalsiumnya, silikanya, ditambah lagi ada unsur-unsur magnesiumnya, maka tentu batang bawang merah kita ini akan keras dan sangat susah untuk ditembus apalagi dimakan oleh ulat tadi. Nah, bagaimana ketika misalnya bawang merah kita sudah terlanjur atau terlambat diberikan kandungan-kandungan nanozeolit sehingga populasi ulat di dalam areal bawang merah kita itu sudah tinggi. Nah, harus kita melakukan penanggulangan atau pengendalian secara secara langsung dalam arti menggunakan pestisida. Nah, teman-teman, di beberapa wilayah atau di beberapa areal-areal lumbung tanaman bawang merah, seperti misalnya di Nganjuk, Probolinggo, di Brebes, di Demak, di Kediri, di Bima ataupun di Enrekang saat ini, kami mensosialisasikan yang namanya pestisida sapu rata. Pestisida sapu rata ini itu bisa menangani semua hama dan penyakit tanaman. Di antaranya misalnya bagi Anda petani bawang, maka pestisida sapu rata ini itu bisa mengendalikan ulatnya, bisa mengendalikan guremnya, bisa mengendalikan kupu-kupu putihnya, termasuk juga pada penyakitnya, bisa mengendalikan embung tepungnya, bisa juga pada molernya, bisa juga pada janda pirang ataupun pucuk kuning tadi. Nah, ini formulasi yang memang diracik untuk mengurangi pembiayaan teman-teman petani. Kenapa begitu? Karena terkadang untuk khusus petani bawang merah itu dalam satu tangkinya itu dicampurkan 7 bahan aktif. 7 bahan aktif ini semuanya rata-rata harganya di atas 100.000 per 100 milinya. Nah, formulasi-formulasi ini ketika digandeng atau di-mixing dalam satu formulasi, inilah yang menyebabkan satu tangkinya kadang-kadang bernilai 500.000 satu kali menyemprot. Nah, teman-teman, formulasi pestisida sapu rata yang kami referensikan ke teman-teman itu bisa mengurangi biaya ataupun pembelian pestisida yang sering dilakukan oleh petani. Kenapa itu diracik dengan fungsi yang banyak? Bisa berupa insektisida, akarisida, bakterisida, fungisida, rodentisida untuk tikus, terus nematisida untuk nematoda di dalam tanah, ditambah lagi ada virusidanya. Itu semua kegunaannya untuk mengurangi biaya teman-teman petani. Kenapa? Bandingkan saja kalau misalnya harus membeli 7 jenis bahan aktif,
dibandingkan dengan satu formulasi yang bisa berfungsi ganda, tentu pengeluaran petani akan lebih ringan. Nah, begitu juga pada penyakit. Penyakit ini kan banyak. Ada yang disebabkan karena jamur patogen, ada yang disebabkan karena bakteri patogen, ada juga yang disebabkan karena virus. Inilah yang bermacam-macam digunakan oleh teman-teman petani untuk menjaga tanamannya. Tapi dengan formulasi pestisida nabati yang kami berikan baik di masa generatif ataupun di masa vegetatif, ini tentu pasti akan sangat mengurangi biaya teman-teman, dan hasilnya pun tidak akan kalah dengan pestisida-pestisida yang sudah booming saat ini. Formulasi ini memang ditujukan untuk petani-petani yang mau mengurangi biaya pembelian pestisidanya. Karena dia sifatnya nabati, bahan aktif yang terbesarnya adalah neem oil, ditambah dengan beberapa mixing formula bahan aktif yang lain, sehingga ini mampu mengendalikan semua hama dan penyakit. Teman-teman semuanya, di dalam pengendalian ulat gerayak ini atau jenis-jenis ulat yang lain, maka bagi petani bawang merah itu hendaknya menyemprotnya pada sore hari. Jadi kalau untuk mengendalikan ulat wajib menyemprotnya di sore hari. Kenapa? Karena kalau pagi sampai dengan siang itu ulatnya bersembunyi. Itu. Tapi kalau di sore hari cuaca sudah mulai tidak panas, nah ulatnya itu sudah mulai beraksi. Makanya lakukan pengendaliannya pada saat sore hari dan malam hari. Kenapa? Kalau malam itu aktif sekali ulat ini memangsa atau merusak tanaman bawang merah kita. Yang kedua, pada saat melakukan penyemprotan hendaknya, karena yang mau dikendalikan adalah ulat yang ada di rumpun tanaman bawang merah kita, maka cara menyemprotnya upayakan bahwa si bawang ini itu terkena sempurna supaya basah. Beda kalau kita mengendalikan gurem ataupun kupu-kupu putih. Itu dikabutkan saja tidak ada masalah. Tapi kalau mengendalikan ulat itu harus basah pada rumpun dari bawang merahnya. Karena ulatnya ada di sereal situ, apalagi kalau sifatnya dia kontak dan sistemik. Kalau kontak itu harus mengena langsung pada ulat, tapi kalau sistemik harus kena di areal perakaran karena nanti akan diserap oleh akar tanaman bawang merah untuk dialirkan pada dinding sel, batang dan daunnya. Nah, itulah kenapa kalau kita mengendalikan ulat bawang merah itu harus dua sifatnya. Harus dia kontak dan sistemik. Sistemiknya berfungsi untuk masuk di perakaran dan diserap oleh akar supaya ulat yang ada di dalam batang bawang merah itu bisa mati. Karena tidak mungkin disemprot dari luar terus ulatnya mati, itu mustahil. Jadi harus di sistemik yang digunakan supaya diserap oleh akar. Nah, nanti akar inilah yang mengirimkan ke batang dan daun pada dinding selnya, agar begitu si ulat di dalam batang ini memakan, maka pasti dia langsung mati. Tapi kalau ulat yang di luar itu harus yang kontak, karena begitu harus dikenakan pada si ulatnya, begitu kena langsung mati. Nah, seperti itu. Jadi ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak buang-buang uang beli pestisida mahal-mahal tapi tidak efektif mengendalikan ulatnya. Nah, sehingga diperlukan metode atau cara yang pas. Cara yang pas, dosis yang pas, dan waktu yang pas. Dosisnya dalam dalam labelnya itu biasanya sudah ada, harus disesuaikan. Yang kedua, waktu pengaplikasian, kalau ulat harus di sore hari bahkan di malam hari, dan cara menyemprotnya itu harus basah pada areal batang dan daun dari bawang merah itu supaya maksimal semuanya bisa
terkendalikan hama ulatnya. Teman-teman semuanya, bahwa di dalam kita mengelola atau membudidayakan bawang merah ini tentu kehati-hatian itu perlu. Kenapa? Karena modal bawang merah ini sangatlah besar. Dimulai dari bibitnya, kadang-kadang 35.000 sampai 40.000 per kilogramnya, belum lagi biaya pengolahannya, pupuknya, pestisidanya, sehingga perlu dipelajari betul-betul bagaimana metode membudidayakan bawang merah ini supaya bisa maksimal. Terlepas bahwa ada permainan para tengkulak-tengkulak dalam memainkan harga bawang merah ini sehingga harga terus fluktuatif, tidak ada krisis, tidak ada apa, tapi kok dari harga 35 langsung terjun ke 20.000. Ini adalah permainan-permainan tengkulak yang semestinya pemerintah daerah harus mengeluarkan aturan. Jangan menunggu aturan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah kabupaten, misalnya bupati atau wali kota misalnya, itu harus mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang harga pada bawang merah itu. Jadi tengkulak-tengkulak yang mencari nafkah di situ itu juga tidak seenaknya membuat harga ini fluktuatif. Dari harga 30.000 langsung tiba-tiba 20.000 kan tidak masuk akal. Tidak ada gempa, tidak ada bencana, tidak ada apa, atau tidak ada kebanjiran stok, tiba-tiba harga langsung turun. Kan ini permainan-permainan yang sudah lumrah di petani kita, tapi harusnya pemerintah ini memberikan pembelajaran atau memberikan aturan yang mengikat sehingga tidak ada yang dikorbankan. Tengkulak sebagai profesinya pengumpul itu tetap untung. Petani juga tidak dirugikan dari hal itu. Sehingga aturan ini dibutuhkan untuk masing-masing memberikan keuntungan bersama antara petani dengan tengkulaknya. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Ingat bahwa ulat itu usia 2-10 hari betinanya sudah siap bertelur lagi. Jadi jangan lengah pada pengendalian atau pencegahan karena ulat bisa menggagalkan panen bawang Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.